Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah dari auditing mengenai bab 3 yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu ada Alifka, ada Aulia, dan Minggus. Pengertian etika. Etika profesi akuntansi adalah suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan, khusus sebagai seorang akuntan. Kode etik merupakan kewajiban para akuntan publik untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan sebagai landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik. Pada kasus Enron, World Company, Xerox, dan lain-lain menyebabkan ditutupnya KAP Arthur Andersen, yang dimana kepercayaan masyarakat terhadap profesor akuntansi publik menurun drastis. Di Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, yaitu akuntan publik bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana. OJK dan Kementerian Keuangan membuat berbagai aturan, yaitu 3 tahun untuk akuntan publik dan 6 tahun untuk KAP yang memiliki lebih dari 1 partner. Seorang akuntan publik dibatasi pemberian jasa audit paling lama 5 tahun. Setelah 2 tahun berturut-turut akuntan publik tidak memberikan jasa audit atas entitas yang sama, akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit terhadap entitas tersebut. Maka, berdasarkan PP 20 tahun 2015 tidak ada pembatasan lagi untuk kantor akuntan publik. Akuntan publik bisa dituntut secara hukum oleh klien jika tidak bisa memenuhi kontrak yang dibuat dengan klien atau tidak hati-hati dalam memberikan jasa profesionalnya. Tuntutan hukum juga bisa terjadi karena 1. Terjadi akibat perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. 2. Terjadi akibat akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing. 3. Risiko bahwa akuntan publik menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal dalam kenyataannya laporan keuangan mengandung salah saji material. Tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul kelalaian atau akuntan publik tersangkut fraud. Jenis pelanggaran dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada ordinary negligence, kesalahan ringan, manusiawi, dan tidak disengaja. Lalu ada gross negligence, itu kesalahan agak berat, harusnya tidak terjadi jika auditor menerapkan due professional care. Lalu ada constructive fraud, pelanggaran berat, akuntan publik terlibat secara langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan manajemen. Terakhir ada fraud sendiri, yaitu pelanggaran sangat berat. Akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen dalam melakukan fraud. Di Indonesia, tuntutan hukum bisa berasal dari klien, calon investor, OJK, PPPK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, penggunaan laporan keuangan. Beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum antara lain yaitu 1. Jangan sembarang menerima klien, pilih klien yang memiliki integritas. 2. Pilih audit staff yang qualified dan memiliki integritas. 3. Mempertahankan independensi. 4. Patuhi standar auditing kode etik akuntan publik. 5. Miliki dan taati standar pengendalian mutu. 6. Pahami betul bisnis klien. 7. Lakukan audit yang berkualitas. 8. Dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. Dan yang terakhir, untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja.
Ikatan profesi diharapkan bisa membantu anggotanya dengan cara menyediakan pelatihan bagi anggotanya melalui PPL dengan biaya yang reasonable, lalu menerapkan peer review, lalu mengupdate standar auditing dan aturan etika, melakukan research di bidang auditing, memberikan edukasi kepada pengguna laporan keuangan, dan memberikan sanksi yang tegas untuk anggota yang melakukan pelanggaran.